Shalom saudara, kembali lagi di Connected in Jesus. Kita mau sama-sama angkat pujian dan mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, lebih dari harta, Kau segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam program Connected in Jesus untuk edisi hari ini, malam hari ini. Senang sekali bisa menyapa guys dimanapun berada. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore dan pukul 5 pagi kami terus tayangkan live streaming dari semua platform media sosial, dari Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Program Connected in Jesus, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh 8 worship leader kami dan juga saya sendiri sebagai senior pastor di Digital Ministry Indonesia, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita diberi kekuatan, kemampuan untuk kita terus melangkah bersama Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Thanks Father, thanks Lord Jesus, thanks Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, anugerahmu dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Jemaat online dimanapun mereka berada, pada malam hari ini kami tersungkur di bawah kaki salibmu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit. Kami percaya malam hari ini firman-Mu akan menegur kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, dan memperbarui kelakuan hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Dan kami siap menerima firman-Mu pada malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, senang sekali kita ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat di program Connected in Jesus. Kita harus terhubung dengan Yesus setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tandanya apa? Kita harus terkoneksi terus dengan Yesus. Setiap saat, setiap waktu terkonek dengan Yesus, maka kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita terus bertumbuh dalam Yesus. Kalau kita terputus koneksi dengan Yesus, kita akan mati. Mati kerohanian kita. Mati rasa untuk kita terus berbuat dosa, terus kita merasa dosa bukan satu hal yang biasa. Kita merasa kita hidup dalam kedagingan terus jika kita terputus dengan Yesus. Nah, malam hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan melalui Mazmur 58, Mazmur 56 ayat 9. Tapi tema khotbah saya malam hari ini itu Tuhan melihat air matamu yang tersembunyi. Tuhan melihat air matamu yang tersembunyi. Mari kita buka sama-sama dalam Mazmur 56 ayat 9. Kita buka sama-sama Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Kita buka bersama-sama Mazmur 56 ayat 9. Saya bacakan langsung. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Guys, pernah gak guys menangis dalam sunyi, merasa tidak ada benar-benar peduli? Betapa sakitnya masalahmu, pergumulan hidupmu. Depan orang kamu bisa bertopeng, bisa senyum, merasa tidak beban, tapi dalam hatimu engkau dalam pergumulan besar, engkau dalam kondisi kesusahan. Dan di malam hari pun engkau di balik pintu kamarmu engkau menangis. Tidak ada yang pernah mendengar engkau. Penderitaanmu nyata, tapi tersembunyi. Dan itu kadang lebih menyakitkan dari penderitaan yang datang dalam hidup kita sendiri. Nah guys, Mazmur 56 ayat 9 ini menegaskan kita, ditulis oleh Daud ketika ia dikejar-kejar oleh musuh dan dalam kondisi ketakutan. Merasa tidak ada yang membela dia.
Dan di tengah kepanikan itu, dia menemukan satu kepastian, yaitu apa? Tuhan menampung air matanya. Setiap tetes satu pun tidak ada yang jatuh sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Guys, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik. God is good all the time. Ketik Tuhan Yesus baik. God is good all the time God is good. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan melihat air matamu yang tersembunyi. Nah, ketika Daud menulis firman Tuhan ini, Mazmur ini, ketika ia dikejar-kejar oleh musuh, ketika ia dalam kondisi ketakutan, dikejar-kejar oleh Raja Saul, di tengah merasa sendirian, di tengah ancaman, ia menemukan penghiburan bahwa Tuhan Allah tidak hanya melihat air matanya, tapi mencatat dan menyimpannya seperti firman Tuhan. Malam hari ini, seakan setiap saat setetes air matanya berharga di mata Tuhan. Ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan dalam Mazmur 56 ayat 9 ini. 3 kebenaran, yaitu pertama, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Ini maksudnya Tuhan memperhatikan setiap detail penderitaan kita. Bukan hanya garis besarnya, bukan hanya yang besar-besar, tapi masalah terkecil sekalipun, pergumulan apapun yang engkau alami, engkau rasakan, Tuhan tahu semuanya itu. Dan sengsara engkaulah yang menghitung-hitung. Tuhan menghitung setiap pergumulanmu, setiap masalahmu, pasti Tuhan memperhatikannya. Air mataku engkau tampung dalam kirbatmu. Ini maksudnya air mata kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Melainkan disimpan dengan sengaja. Tuhan menyimpan semua air mata Tuhan, air matamu di depan Tuhan, dan Tuhan tahu pergumulan air matamu. Bukankah semuanya itu telah engkau catat? Tuhan tidak hanya melihat sepintas masalah-masalahmu, pergumulanmu, tapi tetap mencatat dengan teliti setiap kesedihan kita. Jadi 3 kebenaran dalam firman Tuhan Mazmur 56 ayat 9 ini, itu sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Tuhan terus menghitung pergumulan penderitaan kita, bukan hanya garis besar, tapi setiap detil kehidupan kita. Masalah ekonomimu, masalah kesehatanmu, masalah keluargamu, masalah pekerjaanmu, apapun itu Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menyelesaikannya tepat pada waktunya Tuhan. Bukan pada waktunya engkau, bukan pada jam tanganmu, tapi pada waktunya Tuhan. Air mataku engkau tampung dalam kirbatmu. Air mata kita tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan terus memahami karena Dia adalah yang setia, yang terus berjalan bersama engkau. Dalam kondisi apapun, dalam badai gelombang, engkau harus percaya Yesus di depan sana. Fokus ke Yesus. Ketika engkau tidak fokus ke Yesus, engkau akan tenggelam seperti Petrus. Tapi jika engkau fokus terus, masalah-masalahmu engkau akan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap berada di api. Tuhan tidak mematikan apinya, Tuhan tidak mengeluarkan mereka dalam api, tapi mereka tetap di dalam api bersama-sama Tuhan Yesus. Bersama-sama Allah di sorga, tetap melindungi mereka. Di setiap masalah pergumulan kita, ada Tuhan di sana, ada Yesus di sana yang berjalan bersama engkau. Amin. Kita buka dalam Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4 kita buka bersama-sama. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4 saya bacakan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Pernyataan firman Tuhan ini dalam Wahyu 21 ini soal langit baru, bumi baru. Ketika kita bersama kekekalan bersama Yesus di sorga nanti, semua penderitaan tidak akan ada lagi. Tuhan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bersama Yesus yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Bersama Yesus masa lalu sudah mati, masa depan hanya bersama Yesus. Ada Yesus yang telah mendahului masa depanmu. Jadi percaya, jangan pernah engkau kecewa, stres, depresi, kepahitan dengan masa lalumu. Iblis akan menterormu dengan mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat masa lalumu yang penuh dengan dosa. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan telah memerdekakan kita. Kasih karunia Tuhan bukan izin untuk kita melakukan dosa dengan bebas, tapi kasih karunia Tuhan adalah kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan, mengangkat kita dari lumpur dosa, mengampuni kita, dan mengubah hidup kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan kita izin untuk kita seenaknya berbuat dosa karena kita sudah diampuni, tapi itu adalah kuasa kebangkitan dari Yesus yang
mengangkat kita dari lumpur dosa, mengampuni kita dan mengubah hidup kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita buka sama-sama Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19, kita buka sama-sama. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan, percayalah, dalam kondisi apapun engkau terpuruk, engkau merasa engkau miskin, engkau tidak punya apa-apa, engkau ditinggalkan oleh semua orang. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan engkau sukacita, damai sejahtera. Uangmu, hartamu, pangkatmu, jabatanmu tidak akan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera yang berkepanjangan atau kekekalan. Jangan sampai engkau menang di dunia ini tapi engkau kalah di kekekalan. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai engkau menang di dunia ini, harta, materi, kedudukan, jabatan, tapi engkau kalah di kekekalan. Itu yang mengerikan. Nah, mari kita terus di sini jadi Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jangan engkau merasa engkau sudah paling pencobaan engkau alami atau penderitaan itu hanya engkau yang merasakannya. Semua orang pencobaan alam yang kita alami adalah pencobaan biasa yang semua orang pasti mengalaminya. Tapi ingat, di saat jawaban doamu belum dijawab Tuhan, itu adalah ujian bagi imanmu. Amin. Jadi di saat doamu belum dijawab, itu adalah ujian terhadap imanmu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi sukses, tidak punya apa-apa, ditinggalkan orang, sepi, stres, tetap mengucap syukur. Karena Tuhan itu menyediakan semua tepat pada waktunya. Jangan kita mengucap syukur nanti pada saat kita diberkati atau punya harta berlimpah, punya jabatan, kedudukan. Tapi apapun kondisimu, kesusahanmu, mengucap syukurlah. Karena Tuhan tahu pergumulan sedetil-detilnya. Tuhan tahu air matamu. Dan Dia akan terus memulihkan engkau tepat pada waktunya. Kita orang Kristen kadang-kadang maunya instan. Doa pagi maunya besok langsung jawab. Doa malam maksudnya minggu depan Tuhan jawab. Semua maunya instan. Karena apa? Karena dunia mendistraksi pikiran kita dengan apa? Dengan cara-cara instan. Pesan makanan 30 menit nyampe, mie instan, kopi instan, semua serba instan. Makanan, minuman, pesan apa aja sekarang instan. Nah itulah membuat dunia membuat kita percaya bahwa semua bukannya Tuhan sanggup, tapi kita putar kalimat itu menjadi Tuhan harus. Ini yang berbahaya. Tuhan sanggup berarti kita percaya kepadanya, otoritas Tuhan sanggup memulihkan, menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya Tuhan. Bukan kita merasa Tuhan harus mengikuti kemauan kita. Harus Tuhan jawab seperti apa maunya kita. Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kenapa manusia merasa kurang? Karena masih keinginan yang diperlukan, merasa kurang. Padahal sudah ada yang cukup di depan matanya, dia tidak bersyukur. Itulah manusia, lupa bersyukur. Kenapa manusia lupa bersyukur? Karena dia merasa masih ada yang kurang. Padahal di depan matanya sudah cukup. Punya mobil 10, punya rumah di mana-mana, masih kurang aja karena tidak lupa mengucap syukur. Padahal apa yang di depan mata kita itu yang kita syukuri. Itu yang bagi orang Kristen harus ada berkat dulu. Semua harus dengan uang. Padahal sukacita itu datang dari kita dekat dengan Yesus, intim dengan Yesus. Kita berharap bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanku. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keluarga, keuanganku, dan lain sebagainya. Jadi percayalah, Tuhan melihat air matamu yang tersembunyi. Kita buka ayat berikut, Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jelas firman Tuhan di sini, sekalipun orang tua kita yatim piatu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di mana ada seorang tua atau ibu yang bisa melupakan anak kandungnya? Percaya di sana pun, di dunia ini pun masih terjadi orang tua yang mengusir anaknya, melupakan anaknya, membiarkan anaknya di panti asuhan, membuang anaknya. Masih terjadi seperti itu. Tapi Tuhan, seorang ibu pun, kalaupun seorang ibu tidak bisa mengingat anaknya, ingat Tuhan
tetap mengingat kita, Tuhan tetap menghafal nama kita, dan Dia tahu pergumulan kita. Jadi jangan pernah kecewa engkau ditinggalkan manusia. Manusia pada saat engkau kaya, engkau sukses, manusia akan mendekat padamu. Ketika engkau susah, jatuh miskin, hilang semua gala-galanya seperti Ayub, engkau akan ditinggalkan. Dunia seperti itu. Percayalah di sini, Tuhan telah melukiskan engkau di telapak tangan Tuhan. Jadi kalau di telapak tangan Tuhan, tidak akan Tuhan pernah lupakan kita. Apapun yang kita jatuh bangun, 7 kali orang benar jatuh, tapi akan bangkit kembali. Percaya, Tuhan tetap memelihara engkau. Tuhan tetap melihat pergumulanmu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita terbatas. Semua Tuhan yang pegang kendali. Kita terbatas, kita tidak bisa pegang kendali masa depan kita, harta kita, keluarga kita, kesehatan kita. Tapi percayalah, Tuhan yang pegang kendali. Dia sanggup mengubah situasimu dari miskin menjadi kaya, dari hilang sukacita menjadi sukacita, seperti membalik telapak tangan. Jadi jangan pernah kita bersandar pada hartamu, materimu, kekayaanmu, atau pangkat. Guys, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ini ada satu contoh tokoh Alkitab di sini, bagaimana Hagar. Hagar itu adalah budak dari Sarah dan Abraham. Hagar itu diusir dengan anaknya Ismail oleh Sarah yang menyuruh Abraham. Karena dia melihat harta atau hak kesulungan anaknya Ismail tidak berhak untuk mendapatkannya. Anaknya Ishak yang harus mendapatkan ahli warisnya. Makanya Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar. Dia pergi ke padang gurun dengan masa kesendiriannya. Ia merasa tidak ada seorang pun yang datang menolongnya. Namun Tuhan mendengar doa-doa Hagar. Hagar ini bukan tokoh Alkitab yang dikenal oleh atau menjadi bahan-bahan khotbah di mana-mana. Hagar ini adalah seorang budak dari Abraham dan Sarah. Tapi di sini Tuhan bisa menjawab doa-doanya. Siapapun engkau di luar sana, engkau merasa engkau orang miskin, tidak punya apa-apa, keluarga tidak punya apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi Tuhan melihat engkau dari arasnya. Dia tetap perhatikan kebutuhan-kebutuhan. Tuhan mendengar suara tangis dari Hagar dan datang menemui dia. Malaikat Tuhan berbicara padanya. Air mata yang tersembunyi itu ternyata sudah didengar oleh Tuhan sejak awal. Kejadian 21 ayat 17 mengatakan, Kejadian 21 ayat 17, kita baca bersama-sama. Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, Ismail. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Haleluya. Hagar menangis sendirian setelah diusir, merasa tidak ada yang mendengarnya. Nah, Kejadian 21 ayat 17 ini menggambarkan bahwa Tuhan mendengar suara tangisan meskipun tidak ada manusia yang mendengarnya. Jadi percayalah, meskipun engkau merasa tidak ada yang bisa membantu engkau, menolong engkau, atau memberkati engkau, atau memberikan engkau uang yang kau perlukan, manusia terbatas. Ingat, manusia terbatas. Engkau bisa minta tolong kepada saudaramu, keluargamu, teman-teman 1-2 kali, tapi berkali-kali mereka akan mengusir engkau. Mereka akan merasa juga mereka harus punya kebutuhan sendiri. Tapi Tuhan di tengah kesulitanmu, di tengah peritaanmu, di tengah tangisanmu, Dia terus mendengar doa-doamu. Percayalah, waktunya Tuhan akan datang tepat pada waktunya, bukan pada waktu kita. Jadi siapa yang di sini yang pergumulannya setahun belum dijawab, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetap percaya, tetap itu ujian buat imanmu, buat engkau makin berharap dan bersandar pada Yesus, karena Dia adalah arsitek agung. Dia telah mengetahui masa depanmu sebelum engkau dalam kandungan ibumu. Dia telah mengenal kita. Jadi jangan pernah kita merasa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak penolong saya. Tuhan tahu masa depanmu. Jadi percayakan semua masa depanmu bergantung pada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menyediakan. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan, aku percaya Engkau mendengar tangisanmu, walau tidak ada yang lain mendengarnya. Amin. Tuhan, aku percaya Engkau mendengar tangisanku, walau tidak ada yang lain mendengarnya. Jadi, tangisan sekalipun, tangisan yang paling sunyi sekalipun, tidak pernah lolos dari tangan Tuhan. Poin yang kedua, yang terakhir, doa yang tidak terucap pun selalu didengar oleh Tuhan. Tokoh Alkitab yang kedua selain Hagar, kita beralih ke Hana. Hana ini adalah istri dari Elkana, ayah atau ibu dari Nabi Samuel.
Waktu itu Hana berdoa, dia tidak mendapatkan anak dibanding dengan istri dari Elkanah Penina. Dia berdoa tanpa bersuara, hanya bibir yang bergerak dalam diam. Tidak ada yang benar-benar mengerti kesedihannya yang ia tanggung. Namun Tuhan memperhatikan doanya dan mengingat dia pada waktunya. Dalam 1 Samuel 19 ayat 19, 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20 mengatakan, Tuhan teringat kepada Hana dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Hana berjanji, Tuhan, kalau Engkau berikan aku anak, aku akan berikan kepada Engkau dan dia akan menjadi nasirmu. Dia tidak akan menggunting rambutnya, mencukur rambutnya, dan dia akan mengikut Engkau. Itu yang Hana janjikan, bernasar pada Tuhan. Hana berdoa tanpa bersuara karena kesedihannya yang begitu dalam. Dan 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20 ini menunjukkan bahwa Tuhan mengingat dia pada waktu yang tepat dan menjawab penantiannya. Itu seorang bayi Samuel yang dipakai Tuhan akhirnya, yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Doa yang tidak terucapkan sekalipun tetap didengar oleh Tuhan. Amin. Doa yang tidak terucapkan, air matamu pun habis untuk kau menangis di hadapan Tuhan. Ingat, tetap didengar oleh Tuhan apapun pergumulan. Katakan sama-sama, Tuhan, dengarkan doa yang bahkan tidak bisa kuucapkan dengan kata-kata. Habis kata-kata kata dunia, habis air mata, tapi Tuhan tetap konsisten. Dia tetap mendengar keluhan jerih lelamu dan air matamu. Nah, yang terakhir ini, apa yang harus kita lakukan saat kamu menangis sendirian? Apa yang kita lakukan saat kita menangis sendirian? Air matamu yang tidak terlihat sekalipun tetap dilihat oleh Tuhan. Amen. Dalam Kejadian 16 ayat 13 mengatakan, Hagar menamai Tuhan Allah yang melihat aku. Karena Allah telah menjawab doa-doanya anaknya Ismail. Walaupun Tuhan menjanjikan ahli waris tetap anak dari Sarah, Ishak, tapi Tuhan juga memberkati Ismail sebagai anak dari Sarah, anak dari Ismail, anak dari Hagar. Tapi itulah Tuhan Maha Baik. Tuhan tetap menyertai kita walaupun kita merasa kosong, merasa tidak punya apa-apa, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Jangan ukur perhatian Tuhan dari respon orang-orang di sekitarmu. Jangan ukur perhatian Tuhan dari respon orang-orang di sekitarmu. Manusia mungkin tidak memperhatikanmu, tidak mengerti, bahkan tidak peduli sama sekali. Tapi Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Orang patah hati biasanya, kalau kita orang di gereja biasanya, kalau ada kedukaan, sakit, penyakit, orang akan berbondong-bondong mendoakan, datang ke rumah sakit, datang ke rumah mendoakan orang yang sakit. Coba kalau orang yang patah hati. Pengalaman saya, orang yang patah hati, orang yang remuk jiwa, itu akan dibawa ke rumah sakit jiwa dan akan dibiarkan, akan dilupakan sebegitunya. Tapi kalau orang sakit patah kaki aja, hamba Tuhan akan didoakan, didatangin. Tapi orang sakit jiwa patah hati, mereka akan taruh aja di rumah sakit jiwa. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan, sekali lagi, Tuhan dekat kepada engkau yang patah hati dan remuk jiwa. Tuangkan isi hatimu kepada Tuhan walau hanya dalam diam. Walau hanya dalam diam, bukan engkau berkata-kata manis, berdoa yang puitis Tuhan akan mendengar. Tapi dengan engkau diam diri, Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuhmu. Amen. Tuhan yang akan berperang bersama dengan masalah-masalahmu. Tuhan bilang, diamlah sebab akulah Allah. Dengan diam dan tenang, Tuhan akan berperang. Percayalah, serahkan pada Tuhan semua permasalahanmu, semua kebutuhanmu, Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya. Percayai bahwa setiap kesedihanmu sedang diperhitungkan Tuhan. Dalam Mazmur 5:9 mengatakan, air mataku engkau tampung dalam kirmatmu. Tuhan tidak hanya melihat tangisanmu, tapi ia menyimpannya dengan sengaja karena itu berharga di matanya. Yang terakhir dalam Mazmur 30 ayat 6 mengatakan, saat petang datang menangis menumpang, tapi pagi-pagi terdengar sorak-sorai. Setiap malam tangisan punya batas waktu. Setiap masalah kita punya batas waktu, punya batas kuota. Setiap musim hujan akan berakhir, musim panas akan berakhir. Nah, semua akan kita alami. Tentunya di balik kesusahanmu, peritaanmu, ada masanya engkau akan bersorak-sorai. Pagi, malam, bersedih, menangis, pagi akan datang sorai-sorai. Itu pasti akan terjadi. Waktunya Tuhan. Jadi jangan pernah engkau merasa engkau ditinggalkan Tuhan atau Tuhan tidak menjawab doamu karena engkau merasa paling berdosa. Iblis akan buat engkau,
iblis adalah seorang pendakwa yang menuduh engkau bahwa engkau terlalu banyak dosa, engkau tidak bisa apa-apa, Tuhan telah meninggalkan engkau. Dan akhirnya engkau akan depresi, kecewa, putus asa, hilang pengharapan. Tapi Tuhan, Dia bisa membuka pintu-pintu lain. Walaupun di depan matamu pintu telah tertutup, tapi Tuhan menyiapkan pintu yang lain yang engkau akan menikmati kekekalan bersamanya. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengubah kita untuk kita percaya bahwa Tuhan melihat air matamu yang tersembunyi. Amin. Jangan pernah ukur perhatian Tuhan dari respon orang-orang di sekitarmu. Manusia mungkin tidak memperhatikan, tidak mengerti, atau tidak peduli, tapi Tuhan mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini berkati kita, mengubahkan kita, menegur kesalahan-kesalahan kita, dan memperbarui kelakuan hidup kita, untuk kita makin serupa dengan Kristus, dan kita makin berharap, bersandar, berserah pada Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak berbuat banyak. Bersama Yesus, dengan kita mengucap syukur setiap hari, benih itu akan timbul, benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebat, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah menegur kami, yang telah menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami makin bersandar, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau dekat dengan orang-orang yang patah hati, remuk jiwa. Engkau dekat dengan kami, apapun masalah kami percaya Engkau yang akan memberkati, menjawab doa-doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Engkau melihat air mata kami, dan Engkau mencatat setiap detil air mata kami, setiap masalah kami, Engkau lebih tahu. Kami percaya Engkau yang akan memberkati masa depan kami, Engkau telah mendahului masa depan kami, dan kami akan berjalan bersama-sama Engkau di tengah-tengah masalah kami. Kami mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi, hanya Engkau sumber berkat, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber dari segala sumber yang mampu mengubahkan kami, membawa kami kepada kekekalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, malam hari ini juga, seketika ini juga menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Engkau sembuh, sembuh, sembuh. Apapun jenis penyakitmu, Tuhan Yesus bertanya kepada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan Yesus. Percayakah aku? Percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya engkau dapat melakukannya Tuhan Yesus. Apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau sembuhkan aku Tuhan Yesus. Dan semua telah terjadi malam hari ini. Tuhan Yesus yang adalah dokter atas segala dokter, menyembuhkan engkau malam ini juga, imanmu yang menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk jemaat online, semua diberkati, pekerjaanmu diberkahi, keluargamu, keluarga harmonis, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, pendidikanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, apapun yang kau kerjakan, keluar masukmu, Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami ada surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada besok malam, Connected in Jesus. Shalom, Tuhan memberkati. Saya yakin saudara diberkati dengan firman Tuhan, dan kita mau sama-sama tutup Connected in Jesus hari ini. Mari kita doakan supaya pujian dan nyanyian dan juga firman yang kita dengar jadi sebuah rema dan pengalaman yang hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu
hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru, oh, saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Connected in Jesus di waktu lainnya.